Ya, Assalamualaikum. selamat malam Bu Rizka. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Bu Rizka, sebenarnya saya ini ingin bercerita nih sama Bu Rizka. Ya, kira-kira Bu Rizka ini punya waktu tidak ya untuk mendengarkan cerita saya? Dengan senang hati Bu, saya kebetulan hari ini sedang tidak ada kesibukan. Kalau boleh tahu memangnya Bu Vita ada masalah apa nih? Iya, gini Bu, ya masalahnya juga masih seputar anak-anak sih. Jadi gini Bu, di kelas saya itu ada satu anak yang mempunyai sifat sangat temperamen ya Bu, dan suka sekali mengganggu kawan-kawannya di kelas. Nah, tidak jarang anak ini nih berbuat sesuatu yang membuat kawannya itu terganggu dan bahkan kadang membuat beberapa siswa itu menangis ya Bu ya, karena ya agak sedikit jahil juga nih anaknya ini ya. Nah, hal ini nih yang membuat saya tuh merasa gimana ya Bu, saya tuh jadi ngerasa bingung cara mengatasinya dan saya juga pastinya merasa sangat terganggu dalam melakukan proses pembelajaran di kelas saya gitu Bu. Baik Ibu, saya sangat memahami bagaimana kondisi Bu Vita saat ini. Lalu apa nih yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Ya Bu, saya itu dari percakapan ini saya ingin menemukan solusi gitu Bu atas permasalahan yang saya hadapi ini. Mungkin setelah saya berdiskusi dengan Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran gitu ya Bu, apa yang perlu saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya ini. Baiklah Bu Vita, dari cerita Bu Vita tadi kalau saya boleh menangkap, Bu Vita ini sedang berusaha menemukan solusi untuk mengatasi siswa Ibu yang punya sifat temperamen seperti itu ya Bu ya, dan suka mengganggu kawannya. Iya Bu, benar sekali. Nah, dari pengamatan Bu Vita, kira-kira apa yang bisa memicu sifat temperamen siswa Ibu ini? Jadi gini Bu, biasanya anak ini nih mudah sekali marah ketika dia itu tidak mendapatkan perhatian atau dia merasa diperlakukan tidak adil gitu oleh teman-temannya Bu. Jadi dia itu bisa dibilang dalam segala hal itu maunya dia tuh diprioritaskan gitu ya Bu, baik oleh gurunya maupun oleh teman-temannya gitu Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu, ya. Apakah Ibu pernah mencoba menelusuri apa yang menyebabkan anak ini ya, Bu, ya, anak yang temperamen ini mempunyai sifat seperti itu gitu, Bu? Iya Bu, sebenarnya saya juga sudah pernah coba ya Bu memanggil anak tersebut dan mengajak anak ini ya bisa dibilang diskusi atau lebih ke ini ya Bu, konseling gitu ya. Jadi saya tuh berusaha mencoba menggali apa yang menyebabkan anak ini sebenarnya punya sikap yang sangat temperamen seperti ini dan setelah saya ngobrol nih Bu dengan anak ini, saya menemukan bahwa ternyata anak ini nih bercerita bahwa dia itu sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik gitu Bu, baik dari orang tuanya maupun saudara-saudaranya di rumah. Jadi mungkin hal ini yang menjadikan anak ini kerap meluapkan kekesalannya gitu Bu pada teman-temannya di sekolah. Jadi seperti itu, Bu. Lalu kira-kira menurut Ibu, apa rencana yang mungkin akan Ibu lakukan untuk menangani situasi seperti ini? Iya Bu, sebenarnya setelah saya tuh banyak ngobrol nih Bu dengan anak ini, saya tuh jadi berpikir mungkin saya ini memang perlu ya Bu sering-sering mengajak anak ini nih untuk berdiskusi supaya bisa memahami perasaan si anak ini dan bisa memberikan bimbingan, arahan gitu ya Bu, bagaimana caranya yang lebih positif supaya anak itu bisa mengekspresikan emosinya itu dengan cara-cara yang lebih positif gitu ya Bu. Jadi agar dia itu tidak meluapkan kekesalannya itu kepada teman-temannya gitu. Nah, selain itu mungkin saya pikir saya juga perlu memanggil orang tuanya mungkin ya Bu ke sekolah untuk membahas tentang perilaku anak ini di sekolah gitu. Jadi mungkin dengan ngobrol dengan orang tuanya kan kita bersama-sama baik guru maupun orang tua gimana caranya untuk mencarikan solusi atas permasalahan anak ini gitu ya Bu. Nah, Mhm. selain itu saya juga ngerasa mungkin saya juga perlu mungkin ya Bu ya untuk memperbarui
keyakinan kelas yang sudah pernah dibuat bersama-sama murid ya, Bu. Jadi Mhm. mungkin bisa di dalamnya ditambahkan dengan poin-poin yang mencantumkan dengan jelas tentang perilaku yang diterima atau tidak diterima gitu, agar ini dapat dipahami gitu dan dijalankan oleh murid-murid saya di kelas gitu, Bu. Ide itu sangat baik sekali Bu Vita. Lalu bagaimana nih cara Ibu Vita untuk bisa melibatkan siswa yang lain terutama agar mereka itu memahami dan mendukung perubahan-perubahan ini? Maaf Ibu, sepertinya sinyal saya agak terganggu. Apa suara saya masih terdengar ya, Ibu? Masih terdengar Ibu? Iya, tadi Ibu Saya ulangi tanya ya Bu ya. apa ya? Dari dari paparan Ibu Vita tadi, menurut saya ide itu sangat baik gitu. Lalu bagaimana cara Ibu untuk bisa melibatkan siswa-siswa lain Ibu tuh agar mereka itu bisa memahami dan mendukung perubahan ini? Oh iya, Bu. Ya, jadi saya itu rencananya akan mengadakan diskusi di kelas tentang gitu ya, pentingnya menghormati satu sama lain dan tentang cara berkomunikasi dengan baik gitu ya, Bu, baik itu dengan sesama teman maupun dengan dewan guru gitu ya, Bu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid yang temperamen tadi, Ibu? Iya, Bu, ya tentunya saya berharap agar perlahan murid tersebut itu dapat lebih mengontrol emosinya dan dapat menjaga sikapnya gitu ya, Bu, baik terhadap guru maupun terhadap teman-temannya di sekolah gitu, Bu. Jadi intinya saya tuh ingin perlahan merubah perilaku anak ini supaya bisa menjadi lebih baik gitu, Bu. Wah, sangat bagus sekali itu, Bu Vita. Lalu kapan kira-kira rencana Ibu akan melaksanakan ini? Iya, Bu, pastinya secepatnya ya, Bu, ya mungkin dalam minggu-minggu inilah, Bu. Mhm. Terus, adakah dukungan yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana-rencana ini, Bu Vita? Ya, kalau dari dukungan pastinya saya butuh dukungan dari kepala sekolah ya, Bu, ya. Karena permasalahan di sekolah itu kan pasti juga harus kita bicarakan bersama kepala sekolah dan kemudian karena ini berhubungan dengan anak, dengan murid, pastinya saya juga butuh dukungan dari orang tua dan kerjasamanya dari orang tua siswa ini ya, Bu. Dan juga dukungan dari murid-murid saya di kelas ini, Bu, supaya bisa menjalankan kesepakatan kelas yang pastinya sudah kami sepakati ini, Bu. Oke, kalau, selanjutnya bagaimana komitmen Ibu untuk merealisasikan rencana Ibu ini? Ya, Bu, jadi ke depannya saya itu akan berusaha untuk terus melakukan pendekatan individual ini ya, Bu, dengan siswa saya ini, dengan sering-sering memberikan arahan, bimbingan, agar perlahan anak ini bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik gitu ya, Bu. Nah, selain itu saya juga akan memfasilitasi diskusi di kelas dan juga pastinya menjalin kerjasama dengan orang tua murid dalam upaya memberikan bimbingan terhadap siswa tersebut, Ibu. Luar biasa sekali Bu Vita. Apa langkah pertama yang akan Ibu ambil setelah sesi ini Bu Vita? Iya, Bu. Tersebut dan merencanakan diskusi dengan seluruh siswa saya di kelas gitu, Bu. Baiklah Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah percakapan ini? Apakah ini percakapan kita ini cukup membantu Ibu menemukan gambaran solusi dari permasalahan Ibu tadi? Iya, Bu, saya merasa sangat lega ya, Bu, setelah bercerita dengan Ibu ya. Karena ternyata setelah percakapan ini saya jadi menemukan solusi gitu, Bu. Jadi yang tadinya belum terfikirkan oleh saya sebelumnya, kemudian dari obrolan ini akhirnya muncul nih, Bu, ide-ide itu. Terima kasih ya, Bu Meriska. Sama-sama Bu Vita, dan saya juga merasa senang sekali dapat membantu Bu Vita. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan membawa perubahan yang baik untuk murid-murid Ibu di sekolah. Amin. Terima kasih Bu Amin. Rizka. Sama Ibu.